1, 2, 3, come on. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mitosis. Mitosis adalah proses pembagian genom yang telah digandakan oleh sel kedua, yakni sel identik yang dihasilkan oleh pembelahan sel. Mitosis umumnya diikuti sitokinesis yang membagi sitoplasma dan membran sel. Tahap pembelahan sel itu dimulai dengan interfase. Interfase atau intrafase seluler adalah suatu fase dari siklus sel di mana sel yang pas menghabiskan sebagian besar hidupnya. Interfase merupakan tahap paling lama dari siklus pembelahan sel. Fase pembelahan itu sendiri hanya sekitar 3/4 dari siklus pembelahan sel. Tahap interfase merupakan tahap yang paling sibuk. Ada 3 tahap, yaitu fase G1, S, dan G2. Pada fase G1 terjadi berbagi sintesis protein untuk menyimpan bahan-bahan dalam proses kelanjutannya. Pada fase S terjadi replika DNA. Ini adalah kromatin atau benang-benang halus yang telah kalian lihat. Disebut kromatin bila dalam interfase disebut kromosom pada fase pembelahan. Di sini terlihat ada 2 sentrosom. Satu sentrosom memiliki 2 sentriol yang nantinya akan membentuk benang-benang spindel. Warna kuning ini menunjukkan salut inti berupa fragmen-fragmen yang masih menyatu. Salut inti melingkupi materi inti berupa kromatin-kromatin tadi. Warna biru yang bulat ini disebut nukleus. Fungsi nukleus sendiri adalah sebagai pembentuk subunit ribosom. Setelah tahap interfase adalah tahap pembelahan sel. Fase pembelahan sel secara mitosis yang pertama adalah profase awal. Dalam fase ini, salut inti mulai melebur menjadi fragmen-fragmen dan nukleus sudah tidak tampak lagi. Di sini terlihat adanya 4 kromosom diet yang diploid. Proses awalnya kromatin diet mengalami kondensasi menjadi tampak tebal dan memendek sehingga disebut kromosom diet atau kromatid. Setiap kromatid terdiri dari sepasang kromosom monad. Kedua sentrosom telah membentuk benang-benang spindel yang memanjang dan mulai bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Tahap selanjutnya dari pembelahan secara mitosis adalah profase akhir. Di sini membran nukleus benar-benar telah melebur menjadi fragmen-fragmen terpisah di dalam sel. Kedua sentrosom posisinya telah berada di kutub yang berlawanan dan benang-benang spindel itu telah mengikat kromosom dia untuk ditarik menuju ke bidang ekuator. Ujung-ujung spindel itu sebenarnya tidak menyatu, tetapi hanya terhimpit atau disebut dengan overlapping. Tahap selanjutnya adalah tahap metafase. Dan pada tahap ini 4 kromatid atau kromosom diet tadi telah tersusun sejajar seperti bidang ekuator. Kedua sentrosom di kutub yang berlawanan membentuk benang-benang spindel. Inilah yang berperan penting dalam menggerakkan atau mengarahkan kromosom diet menuju ke bidang ekuator seperti yang terlihat pada gambar ini. Setelah tahap metafase, selanjutnya adalah tahap anafase. Dalam tahap ini ditandai dengan adanya 4 kromosom atau kromatid yang mulai mengalami pemisahan menjadi 4 kromosom monad. Selanjutnya, 4 kromosom monad ini secara bertahap akan ditarik dengan benang-benang spindel menuju ke kutub yang berlawanan. Sebenarnya permisahan diet akibat benang-benang spindel yang memendek membuat bentuk sel memanjang. Tahap yang terakhir adalah telopase yang diiringi dengan pembagian sitoplasma disebut dengan sitokinesis. Kromosom-kromosom monad dengan sentrosom telah berada di kutub yang berwarna. Fragmen salut inti pada masing-masing wilayah kutub itu mulai dirangkai kembali. Benang-benang spindel oleh sentrosom tidak tampak lagi. Kromosom monad pada masing-masing wilayah kutub menjadi kromatin kembali. Ada filamen aktin dan miosin pada pertengahan sel yang muncul, sehingga nantinya akan membagi sitoplasma sel menjadi 2 sel anak.